Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Anindya Setiawan. Saya dari kelas 10-12. Di sini saya akan mempresentasikan cerita hikayat yang berjudul Putri Rambut Putih. Selamat menikmati. Ini judulnya, Putri Rambut Putih. Pengenalan dan latar belakang. Legenda Putri Rambut Putih merupakan legenda yang menampilkan dua bersaudara Langkusa dan Putri Rambut Putih, yang merupakan gambaran hubungan kekuasaan keraton di Palembang dengan masyarakat pedalaman, khususnya desa Perigi. Sunan Palembang, sebagai penguasa di Palembang, ternyata pulang kembali ke rumahnya, tepatnya di desa Perigi. Sunan Palembang sebagai penguasa di Palembang ternyata tidak dapat melaksanakan kehendaknya dengan mudah terhadap masyarakat di pedalaman. Demikian pula orang-orang di pedalaman, meskipun mereka menyatakan penghormatannya terhadap lembaga kesuhunan di Palembang, tetapi tetap mempertahankan harga diri, harkat dan martabat sebagai manusia yang mandiri dan otonom. Hiduplah dua bersaudara, yaitu Langkusa dan Putri Rambut Putih di kesuhunan Palembang, yaitu tepatnya di desa Perigi. Pada suatu hari, Langkusa telah lulus dari ujian untuk mendapatkan ilmu yang diinginkannya dari gurunya. Setelah dia mendapatkan ilmu tersebut, maka dia pulang kembali ke rumahnya, tepatnya di desa Perigi. Pada saat Langkusa sedang mencari kayu bakar, ia mendengar suara teriakan perempuan yang ternyata merupakan teman dari Putri Rambut Putih, yang ternyata hampir diperkosa oleh laki-laki pada saat mereka hendak pulang dari mencuci sungai. Maka terjadilah perkelahian yang sengit dan akhirnya Langkusa memenangkan perkelahian tersebut. Tengah sawah pada siang hari, petani sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Langkusa juga sibuk bekerja di hidang ladangnya. Dari kejauhan tampak Putri Rambut Putih berjalan ke arahnya sambil membawa bakul berisi nasi dan lauk pauk. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang saudagar dan anak buahnya. Karena kecantikan dari Putri Rambut Putih, saudagar itu pun terpanah dan menanyakan mau kemana Putri si Rambut Putih. Namun tidak digubrisnya sama sekali. Karena penasaran, maka saudagar itu mencari rumah dari Putri Rambut Putih untuk meminangnya dan menjadikannya istrinya. Namun ternyata sesampainya ia di sana justru diludahi kepalanya sehingga rambut saudagar tersebut menjadi berwarna putih. Peristiwa tersebut, maka Putri Rambut Putih mulai dikenal namanya bahkan sampai terdengar ke telinga Sunan Palembang. Karena mendengar berita kecantikan Putri Rambut Putih, maka ia memerintahkan utusannya untuk meminang Putri Rambut Putih. Sampainya utusan raja di rumah Putri Rambut Putih dan mereka mengutarakan bahwa Sunan Palembang ingin meminangnya, Putri Rambut Putih justru marah dan meludahi kepala utusan Sunan Palembang. Karena merasa terhina, maka utusan tersebut pulang dan mengadukannya yang terjadi pada mereka. Karena itulah Sunan mengirimkan mata-mata untuk mengawasi Putri Rambut Putih. Dan mereka mengetahui bahwa Putri Rambut Putih memiliki seorang kakak yang sangat sakti. Maka untuk melaksanakan keinginannya untuk meminang Putri Rambut Putih, maka ia melakukan tipu muslihat, yaitu dengan memerintahkan Langkusa membunuh kerbau liar. Namun ternyata Langkusa berhasil membunuh kerbau tersebut. Maka Sunan Palembang memerintahkan untuk mengambil cincin permatanya yang ada di sumur yang di dalamnya terdapat tombak yang mata panahnya mengarah ke atas, namun ia tidak juga mati. Waktu Putri si Rambut Putih sedang asik membuat periak dan keran dari tanah, datang serombongan orang dari kesuhunan dengan paksa Putri si Rambut Putih dapat mereka bawa ke kapal. Rupanya ada di antara penduduk setempat melihat dan memberitahukan berita penculikan itu kepada Langkusa. Pada waktu melompat Tengobay, Putri si Rambut Putih jatuh ke sungai. Sampai sekarang tempat itu disebut dengan nama Lubuk Tengobay. Karena merasa sakit hati, Suhunan Palembang bersumpah bahwa siapa saja dari keturunannya mulai saat itu yang mempersunting orang kayu agung, dia tidak akan selamat. Itulah yang diucapkan. Sampai saat ini sumpah itu masih diingat orang dan diyakini sebagai peristiwa yang memang pernah ada dalam sejarah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.